susunan apa namanya? Susunan dalam mengi'rab, susunan dalam kalimat itu kalau kita dalam bahasa Indonesia dia ada subjek sama predikat gitu ya. Oh ya. Subjek sama predikat. Kemudian setelah subjek predikat adanya jadi adanya umpamanya ada subjek, ada objek, ada keterangan. Ya kan? Ada keterangan. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, itulah kalau logikanya logika apa namanya? Logikanya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau di logikanya bahasa Arab tidak begitu. Tapi mirip lah. Ya, kita bisa karena bahasa ya. Logikanya bahasa apa? Ya, untuk menentukan dia apa subjek apa itu posisinya itu tarkibnya ya, posisinya. Jadi kita mulainya dari memang dari amil. Dari amil. Jadi kalau amilnya itu fi'il, ya, jadi dari subjek predikatnya ini kita lihat dari namanya amil. Setiap ada amil itu pasangannya namanya ma'mul. Setiap ada amil pasangannya adalah ma'mul. Makmul. Ini dengerin aja ya, jangan dicatat-catat nanti bingung. Ini dengerin aja, saya lagi ngarang. Jadi kalau amilnya itu bentuknya fi'liyah berarti fi'il. Maka makmulnya itu yang diubah sama dia itu namanya fa'il. Makmul itu ada, ya, makmul itu ada apabila adanya amil. Jadi makmul itu harus seperti itu. Jadi kalau ada fi'il, mengharuskan adanya fa'il. Fa'il ini tidak akan ada apabila tidak ada fi'il. Maka fi'il ini menjadi amil. Jadi kalau ditanya ke Bu Dia, fa'il itu ada karena siapa? Karena fi'il. Ah, karena fi'il. Jadi fa'il itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada fi'il. Begitu juga naibul fa'il. Naibul fa'il. Kedengeran ya? Akan Kok suaranya jauh, Ustaz? naibul fa'il tidak pernah akan muncul apabila tidak ada fi'il majhul. Fi'il majhul. Majhul. Ustaz, suaranya ini ya timbul tenggelam. Suaranya Suaranya hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang saya nih. iya. Iya. Berarti jaringan kalau gitu nih. Kena angin Pak itu. Saya kena angin gitu. Muncul. Tenggelam lagi. Muncul. Angin. Kayak bergelombang itu. Nah, jadi fa'il itu selalu ada apabila ada fi'il.
Naibul fa'il itu akan ada apabila ada fi'il Majhul. majhul. Kalau tidak ada fi'il majhul, jangan pernah sebut namanya naibul fa'il. Jadi kalau ada fa'il, ada fi'il, cari fa'ilnya. Karena harus ada dia. Ya, harus ada dia. Memang sih, meng-i'rab ini butuh teliti banget. Gak cukup sekali di i'rab, 2 kali aja masih ada salah. 3 kali masih ada salah. Jadi jangan pernah kemudian berpikir bahwa oh saya udah bisa meng-i'rab, berarti kemudian udah bisa. Enggak. Allah ajarin terus-menerus. Allah ajarin terus-menerus. Alam Al-Qur'annya itu harapan saya bisa dirasakan. Jadi yang namanya subjek itu siapanya nih? Ya udah ini fa'ilnya. Itu subjek. Predikatnya mana? Fi'il. Tapi logikanya bahasa Arab itu dibalik. Kalau ada fi'il berarti ada Fa'il. Kalau ada fi'il majhul, ada naibul Fa'il. Terus berikutnya, apabila fi'ilnya ini muta'addi, fi'ilnya muta'addi, Adik. dia mengharuskan adanya objek. Ya, dia mengharuskan adanya objek. Maka muncullah maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih itulah objek. Jadi kalau ditanya kapan adanya maf'ulun bih? Kalau ada fa'il. Kalau ada Adik. Fi'il fa'il. Fa'il. Fi'il fa'il maf'ul bih. Bukan fi'il fa'il namanya, Bah. Apa? Muta'addi. Makhluk. Namanya fi'il muta'addi. Oh, fi'il muta'addi. Jadi kalau ada fi'il muta'addi, maka harus ada maf'ulun bih. Maka dicari maf'ulun bihnya objeknya. Jadi kalau ditanya lah, Bah, kapan maf'ulun bih itu ada? Tidak ada fi'il tadi. Kalau ada Fi'il muta'addi. Kalau ada fi'il muta'addi. Adik. Kalau dia tidak ada fi'il muta'addi, maka maf'ulun bih nggak muncul. nggak muncul ya. Tapi fi'il, setiap ada fi'il, mau dia muta'addih kah, mau dia lazim kah, dia maklum kah, harus ada fa'il. Jadi itu namanya makmul tadi, yang mengharuskan. Nah, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Iya ya. Inilah namanya amil fi'liyah. Ambil apa? Amil fi'liyah. Oh, fi'il. Amil yang berupa jumlah fi'liyah. Amil fi'liyah. Nah, cara logikanya di metode Yasir jadinya begitu. Ada namanya amil ismiyah. Amil ismiyah itu apa? Adanya mubtada. Adanya Oh iya? huruf jar, Apa? ada huruf jar, ada lanas kubah. Belum ada hoba. Kalau ada mubtada, maka mengharuskan makmulnya itu khobar Ada. mubtada. Jadi bukan khobar aja, tapi disebutkan dia namanya khobar mubtada.
Oh, karena ada khobar isim ina ya, isim kana. Betul, karena ada namanya dia khobar inna, khobar kana, khobar kada. Ini yang disebut namanya amil ismiyah. Iya. Amil ismiyah. Amil ismil. Jadi bentuknya jumlah Ya. ismiyah. Ya. Ada mubtada, ada khobar Ada. Tak ada. mubtada. Lanjutnya ada namanya khobar apa? Amil nawasih. Ya, apa saja itu? Kana, kada, ina. Ada Pada wa awahtuha, inna wa awahtuha, ada nafil jinsi. Tim. kalau ada kana ini namanya nawasih. Yang tadinya dia mubtada semuanya dibuat jadi isim. Hilang suaranya. Iya. Hilang suara. Hilang suaranya nggak kedengeran. Ini suara hilang. Iya. Enggak. Hilang-hilang. Bagus tuh. Tuh, berarti memang hilang-hilang nih jaringannya. Jadi setiap ada kana, kada, inna, lanafi, lil jinsi, yang tadinya dia itu seharusnya mubtada, diubah menjadi isim saja, bukan mubtada. Sebab mubtada itu artinya adalah yang di awal. Isim yang di awal. Gitu. Karena dia ini tidak di awal, maka tidak bisa disebut dengan mubtada. Sebab apa? Awalnya ada kana, maka disebutlah dia namanya isim Ya, oh gitu ya. kana. Karena adanya kada, maka disebutlah dia namanya isim Ada. Karena ada ina, maka disebutlah dia isim Isim ina. Ya. adalah, maka disebutlah dia isim Istimewa. imla. Kenapa dia tidak disebut mubtada? Karena ada yang mengawali. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal. Itu namanya mubtada. Kira-kira bisa dipahamin, Abah? Iya, iya. Kalau mubtada mu'akhor? Kalau mubtada mu'akhor, itu harus diawali dengan keterangan tempat dulu, Bah. Oh. Jar majrur sama jorob. Ya, jar majrur sama zorob. Tapi nanti ada lagi istilahnya. Ya, nih. Sebab yang disebut dengan Pada maaf. mubtada mu'akhor, nih. Yang menjadi khobar muqaddam itu ada ini. Ada harfu jarin. Apabila dia ada harfu jarin di awal, dia harfu jarin, kemudian zorob, kemudian isim istifham, kemudian ada isim isyarah lil makan, ada mudhof ilal istifham, ada nafi dan istisna. Ini yang menyebabkan dia tidak bisa menjadi mubtada, maka disebutlah namanya khobar muqaddam. Diawalkan ya. Nah, jadi yang disebut khobar muqaddam itu bukan harfu jarin sama jorob saja, tapi ada isim istifham. Contoh umpamanya, kaifa haluka. Kaifa haluka. Nah, kayak ini. Kaifa anta. Anta. Ya. Jorob. Jadi kaifanya ini dia isim istifham.
Karena dia isim istifham, maka dia menjadi khobar muqaddam. Sebenarnya anta kaifa gitu. Kalau Anda kaifa, mubtada. Kamu bagaimana keadaannya gitu jadinya kan, Bah? Seharusnya begitu. Nah, jadi kalau dulu Bu Maryam kita Ya. belajar di tamyiz itu hanya jar majrur dan Majorok. zorof. Ini saya tambahin di metode Yasir ditambah. Ya, jadi melengkapin lah, tidak merubah tapi melengkapi. Ada isim istifham, ada isim isyarah lil makan. Dia bentuknya isim isyarah, tapi maknanya untuk makan, untuk tempat. Seperti apa? Huna, hunaka. Karena dia menunjukkan tempat, maka sebenarnya isim isyarah itu masuk zorof. Ya kan? Tapi zorof ini makannya nasab. Gitu. Maka di metode Yasir ada namanya huna di sini, huna di sini. Maksudnya isim isyarah, tapi maknanya adalah lil makan. Karena dia maknanya lil makan, sebenarnya dia bisa juga termasuk zorof. Karena apa? Zorof ini menunjukkan waktu dan tempat. Nah, bisa dipahamin. Gitu. Dipahaminya kalau ada contohnya, Ustaz. Nah, contohnya umpamanya ini, kaifa anta. Ya. Ini isim istifham. Karena dia isim, maka masuknya jumlah ismiyah. Jadi kenapa di dalam bahasa Arab itu namanya jumlah ismiyah? Karena dia diawali oleh isim. Jadi jumlah ibtidaiyah, ya, jumlah mubtadaiyah, ya, itu sebenarnya bukan istilah pengganti dari jumlah ismiyah. Jumlah mubtadaiyah itu adalah ya memang karena dia mubtada. Jumlah ibtidaiyah itu adalah jumlah ya karena pertama kali jumlah, mau dia jumlah ismiyah, mau dia jumlah fi'liyah, kalau di awal kalimat itu bentuknya jumlah, maka dia namanya jumlah ibtidaiyah. Karena di awal jumlah. Jadi banyak nanti istilahnya, ada jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah mubtadaiyah, ada jumlah ibtidaiyah, ada jumlah zorfiyah. Ada lagi jumlah syartiyah. Gitu. Nah, itu namanya bentuk-bentuk dalam jumlah istilah. Sama. Huna asyariku. Kenapa ini disebut jumlah ismiyah, bagian dari jumlah ismiyah? Karena huna ini adalah isim. Isim isyarah. Isim isyarah. Karena dia isim isyarah menunjukkan lil makan, maka dia tidak bisa jadi mubtada. Bisanya jadi apa? Jadi khobar. Tapi dia bukan khobar mubtada. Namanya khobar muqaddam karena di awal. Jadi huna khobar muqaddam asyariku mubtada muakhar gitu Ustaz. Iya, betul. Sebenarnya dia kalau mau dibalik asyariku huna. Anta kaifa. Anta ibnu man. Allahu ma'budun. Nah, seharusnya begitu sebenarnya kalimatnya. Tapi karena ada maksud, ya, maksudnya apa? Maksudnya untuk
khobarnya, menekankan khobarnya, maka khobarnya diawalkan. Sebenarnya yang ditekan di sini kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Kaifa haluka. Yang ditekankan itu adalah pertanyaannya. Maka kaifanya diawalkan. Sama seperti maf'ul muawwal, kayak iyyaka na'budu. Maf'ulnya di depan. Iyyaka na'budu. Diawalkan iyakanya. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang lain. Ya. Jadi yang ditekankan sama Allah, iyakanya ini hanya kepada Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Kami beribadah. Nah, jadi karena ada maksud yang sangat dituju, maka kemudian itulah menjadi namanya khobar muqaddam. Sama kayak kemudian amamal fasli al ustazu. Yang ditekankan itu amamal fasli. Amamal fasli. Jadi orang langsung tertujunya depan kelas itu. Nah, itulah yang dinamakan khobar. Maka khobar muqaddam, mubtada muakhar, itu namanya masuk dalam jumlah ismiyah. Oke, kembali lagi kepada ini. Tadi mubtada itu disebut mubtada karena memang dia berada di awal. Ya, namanya mubtada. Isim yang berada di awal kalimat itu namanya mubtada. Nah, sekarang isim kana ini nggak bisa disebut mubtada. Karena apa? Diawali dengan kana. Isim kada juga begitu, nggak bisa disebut mubtada. Sebab diawali dengan kada. Ya. Isim inna juga nggak bisa disebut dengan mubtada. Karena diawali dengan inna. Pertanyaannya begini. Kapan isim inna itu ada? Jika diawali oleh inna. Kalau Iya. ada inna. Kalau ada inna. Maka dia tidak bisa disebut mubtada. Karena dia nggak bisa disebut mubtada, bisanya disebut inna, maka berikutnya juga bukan khobar mubtada. Khobarnya khobar Inna. Itu dia. Jadi kalau karena dia Isim khobar isim mudhari. Kecuali isim mausul ya. Kalau isim mausul bisa ya, Pak? Maksudnya gimana, Bang? Ada. Maksudnya isim mausul gimana, Bang? Awalnya. Dalikal kitabu. Itu isyarah. Cara. Syarah ya. Kalau Isyarah. benar. Maka dia mubtada. Karena dia isim, dia jadi mubtada. Jadi kita pahamin dulu kenapa dia namanya mubtada. Karena dia di awal gitu aja. Kenapa dia berubah jadi isim kana? Ya karena nggak di awal, jadi nggak bisa disebut mubtada. Nah, kira-kira logika ini bisa dipahami? Ya. Insya Allah. Nah, inilah namanya, nama amilnya amil nawasih. Jadi nanti di dalam metode yasir ada namanya jumlah fi'liyah,
ada namanya jumlah ismiyah, dan ada juga nanti namanya adalah jumlah bi awalin nawasih. Gitu. Ya, jumlah nawasih. Jumlah yang diawali dengan nawasih. Kemudian ada namanya amil-amilnya amil huruf. Ambil huruf. Amil huruf itu apa? Ada harfu jarin. Terus apa lagi? Nawasi, Abu Nawasib. Ada harfu nawasi, Atau Jawatin, Jawajum. harfu jawazi. Nida, Mudab. Terus ada nida. Ya. Ada harfu nida. Ada Ada harfu kemudian harful istisna. Ada lagi yang terakhir, ini saya tambahin sendiri namanya mudhof. Karena saya memasukkan mudhof itu sebagai amil juga. Tapi dia bukan huruf. Itu permasalahan. Dia bukan huruf, tapi dia amil. Saya nggak tahu tuh. Mudhof ini mau saya masukin amil mana. Tapi bagi saya mudhof itu adalah amil. Sebab apa? Yang mengharuskan dia adanya mudhof, Mudhof ilaih, mudhof ilaih. Harful istisna mengharuskan adanya mustasna minhu. Minhu. Harful nida mengharuskan ada Munada, munada. Ya. Harfu jarin mengharuskan ada Jerud, Majur. ismun majrur. Harfun nawasib mengharuskan ada Nawasib. Ampun. fiil mudhari' mansub. Oh, mudhari mansub. Harfu jawazim mengharuskan ada Dore Majuzun, fiil mudhari' majzum. Mudhari majzum. Nah, ini namanya amilnya adalah amil huruf. Jadi yang dulu kita belajar di apa namanya? Di metode Yasir, di metode Tamyiz itu pelajarannya namanya amil huruf. Gitu. Oke, ini dulu yang bisa kita pahamin. Kita coba sekarang masuk kepada cara mengi'rab. Aduh. Wa kullil haqqu mir rabbikum. Itu dulu. Coba. Wa, apa ini wa? wah, huruf istiqnafiyah, Istiqnaiyah. Ya, istinafiyah. Kenapa dia di istinafiyah? Karena dia di awal. Awal. Ya. Istinafiyah itu karena dia di awal. Maka setiap yang di awal kalimat ada huruf wa, maka disebutlah namanya huruf istinafiyah. Ya. Kul. tuh, fi'il amr, Amr. Jadi fiil amr. 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 Mabniunnya ala apa? sukun, Ya, sukun. Sukun. Betul. Fiil amr mabniun ala sukun. Lah kenapa dia harokatnya kasroh? Karena di belakang ketika isakinain, ada Iya. isnain. Karena ketemu dua sukun. Sukun. Huruf. Sukunnya tadinya di mana? Di kul Tadinya di sama kul. an. Al. Karena ada dua sukun, maka nggak bisa dibaca. Iya. Masa bacanya kul al. Gitu. Iya. Maka dalam ilmu qiraat akhirnya dibacalah, diharokatinlah Iya. supaya dia bisa dibaca. Ya. Sebenarnya ilmu i'rab ini menuju kepada ilmu qiraat nanti ke depannya. Waduh. Kayaknya Ustadz apa? Ustadz Ridwan ya? Ya, Pak Sur? Ya, betul.
Ustaz Nah, Ridwan. Ustaz Ridwan kayaknya kita harus belajar kiroat. Belajar kiroat Iya, aja. betul Ustaz. Kiraatnya lagu, Ustaz. Bukan, itu namanya tilawah, Bun. Oh, kalau kiraat, Baca, Kiroat belajar ilmu kiro. baca. oh, baca. Baca, Bu. Jadi kalau ilmu yang lagu itu namanya tilawah. Tilawah Quran. Ilmu tilawah. Jalan. Kalau kita nggak perlu lagu, Bu. Makanya Yang penting bacaan bener aja ya. Iya. Nah, kalau ini kiroat. Soalnya saya sedang mengirim santriwati saya ke ke Ustazah Mali itu untuk belajar kiroat. Terima kasih. baca 10 Al-Quran. kiroat. Dia sekarang lagi belajar kiroatnya Imam Hafiz. Baru pertama kali lah. Kalau nagom itu lagu ya Ustaz ya. Nagom lagu. Oh, nagam lagu. 10 Pikir kiroat kita- bingung kan? Belajar kiroat itu kita pikir belajar tilawah itu. Iya, saya pikir. Katanya belajar baca ya. Belajar Beda. baca. Menurut Imam Hafiz bacanya gimana? Gitu kan. Nah, itu namanya Itu ilmu. Jarir aja solota. Solota. Kalau di Sunda slogan gitu ya. Jadi wakul, kulnya itu fi'il amr mabniun ala sukun. Kemudian kenapa dia dibaca ini? Karena litiqa isakinain Litisolihi. wa hurika biharokatin litisoli sakinain. Biharokatil kasri gitu ya. Biharokatil kasrati litisoli sakinain. Litisolihi harokatan. Karena bertemunya dua sukun. Litisoli Isolihati. Litisolihi. Wul haqqu. Sekarang fi'il, fa'ilnya mana? Kan tadi setiap ada Tatir. fi'il, Tatir. setiap ada fi'il mengharuskan adanya fa'il. Maka Mustatir. fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Takdiruhu anta. Iya, takdiruhu karena anta jadi wujuban anta. Cuban. Wujuban. Iya, wujuban anta. Dari mana kita tahu nih wujuban anta? Karena tidak ada ya-nya. Tidak ada ya. Ya, lil Ya, ya. mukhatabah. Namanya ya'ul mukhatabah. Mukhatab. Jadi kenapa harus ada fa'ilnya? Karena dia sudah fi'il. Fi'il. Berarti ini namanya amil apa? Amil. Iya, fi'liyah. Amil fi'liyah. Amil fi'liyah inilah yang mengharuskan adanya Fa'il. Bunda harus cari itu fa'il. Oke, lanjut. Al-haq. Al-haq Isim. Itu kan Mubtadaun. mubtada. Kenapa dia mubtada? karena Ada isi. doma. Nah, iya, Isim. pertanyaannya gini, Karena kenapa dia marfu. disebut mubtada? Al-haqqu marfu. Isim marfu. Isim marfu. Betul, dia isim marfu. Disebut dia mubtada karena apa? Karena di awal Diawali. kalimat. Di awal kalimat. Berarti kalau begitu di kul ini ada titik dua. Aku hilang. Ya, di kul itu berarti ada titik 2. dua. Yang menjadikan al-haqqnya ini adalah Ada. Mubtada. Jadi mubtadaun marfu'un On. wa alamatu rabbihi Domatun. atun Zohiratun. Ala akhirihi.
akhiri. Min Min Harfu harfu jari. harfu jarri. Tuh. Harfu jarri. Mabniun ala sukun. sukun. Rabbi. Rabbi Majrurun. Majrurun. Kenapa dia majrur? ada dari min. Karena ada Min. min. Min itu amil apa namanya? Huruf. Huruf. Amil huruf. Ambil huruf. Jadi Robbi itu majrurun, harus dia majrur karena ada amil hurufnya, harfu jarri. Mujarin. Wa alamatu jarrihi Kasratun. kasratun jahiratun Ala akhiri. ala akhiri. Wa huwa Mudhaf. Mudhaf. mudhaf ini amil bukan? Amil. Jadi saya mengatakan mudhaf ini jadi amil yang mengharuskan adanya mudhaf Ilaih. ilaih. Kum. Jadi Mudhaf kalau ilaih. ditanya mudhaf ilaih itu ada karena apa? Nah, mudhaf. Ada mudhaf. Ada mudhaf. Begitu. Jadi karena mudhaf. Ustadz, jadi kita gimana Ustadz? Membedakan kan mudhaf ilaih sama ismun majrur sama-sama dia harokatnya jer gitu ya. Sama-sama posisinya di jer. Kalau dia isim majrurnya itu majrur karena harfu jarrin, maka tidak boleh, maka sudah cukup sampai situ saja. Oh, mudhaf aja. Tapi kalau mudhaf ilaih harus disebutkan mudhaf ilaihnya. Karena mudhaf ilaihnya ini majrurnya bukan karena harfu jarrin. Iya. Ya. Tapi Karena mudhaf ilaih. nah, karena ada mudhafnya, Mbak. Dari murbi. Jadi yang membedakan apa? Kalau dia mudhaf ilaih, Bunda tahu bahwa yang memajrurkan dia itu adalah mudhaf. Maka dia disebutlah mudhaf ilaih. Ustadz, mudhafnya boleh nggak disebut? Boleh nggak disebut. Tapi mudhaf ilaihnya harus disebut. Supaya mengetahui bahwa yang memajrurkan mudhaf ilaih ini sebenarnya adalah mudhaf. Mudhaf. Bukan harfu jarri. Harfu jari. Sama ketika nanti Bunda mengi'rab yang alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rabbil alamin. Alaminnya ini karena dia mudhaf ilaih. Berarti yang memajrurkannya siapa? Robbi, mudhaf. Mudhaf, Robbi. Itu dia. Robbi. Kira-kira sampai sini bisa dipahamin? Insya Allah. Pertanyaannya habis itu adalah khobar mubtada'nya mana? Oh, khabar mubtadanya. Jumlah. Kan tadi dia ada namanya mubtada. Mubtada ini mengharuskan adanya khobar, Mubtada. adanya khobar mubtada. Maka khobar mubtadanya harus dicari. Yang mana khobar mubtada? Rabbikum. Jar majrur. Khobar mubtada itu biasanya Sirah. bentuknya adalah nakiro. Nakirah. Akhirnya itu robakum. Robikum. Robikum. Robikumnya kan dia nakiroh, Mbak. Tapi kan dia mudhaf ilaih. Iya. Kalau dia mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya ini ma'rifat, berarti dia termasuk ma'rifat.
Disinilah baru kita bisa menentukan khobarnya itu, khobar mubtada'nya itu, apakah dia mahjub atau dia kemudian zohir. Kan sering kita melihat ya, i'rab itu khobarnya mahjub gitu. Makjub. Khobarnya itu mahjub. Jadi di sini khobarnya itu tidak terlihat. Karena mir rabbikum itu dari Tuhan kalian, itu maksudnya nanti yang muta'alliq itu. Tapi untuk menentukan khobarnya itu ada atau tidak, itu kan butuh jam terbang ya Pak Sur. Iya, Ustaz. Itu mengalir kepada khobar yang masuk, Ustaz. Khobar. Gimana Pak? Mirobikum itu muta'alik kepada Khobar yang masuk. mahjub. Oh. Jadi di sini Kalau di awal-awal itu biasanya kalau yang masih dasar itu yang jar majrur itu biasanya dijadikan khobar, Ustaz, untuk dijadikan khobarnya. memudahkan mereka. Tapi kalau sudah tingkat ya artinya udah level-level ini lanjut nanti dia diuraikan. Jadi setiap sibul jumlah itu mereka harus muta'alik. Nah, kalau ini yang muta'alik ini yang kasus ini muta'aliknya kepada khobar yang masuk. Jadi khobarnya ada dia, tapi masuk. Nah, kira-kira kalau dia khobarnya mahjub, khobarnya apa itu kalimatnya? Itu ada Ustaz, itu apa namanya? Apa ya itu namanya ya? Itu ada dua mak. Cuma itu memang itu nanti ada apa ya? Apa ya Kak? Aduh lupa saya. Ada ini istilahnya seperti kayak gini Ustaz. Zaidun fil masjid. Ya, fil masjid. Jadi fil masjid itu kan keterangan di masjid. Sebenarnya Zaid itu yang khobarnya itu berada gitu. Zaid berada di masjid gitu. Jadi beradanya itu bisa diartikan dalam bahasa Arabnya apa itu. Nah, gitu kayak gitu. Sama, ini juga al-haqqu artinya kebenaran. Mir rabbik. Ya, ada kata berasal kan? Iya. Yang dihilangkan kayak gitu maksud Pak Sur kan? Betul. Jadi kalau tadi Zaidun wujudun fil masjid, umpamanya gitu kan? Iya. Jadi ada makna beradanya itu yang dihilangkan. Jadi umpamanya Zaidun. Jadi kalau di pelajaran itu biasa yang awal-awal kan misalnya Zaidun di rumah misalnya atau Zaidun di masjid. Jadi sebenarnya dia ada yang dihilangkan Zaid berada di masjid kan gitu. Hilang di sini ada yang berada kan? Beradanya yang hilang kan, Pak? Ya, beradanya yang hilang. Nah, maka beradanya inilah yang menjadi khobar seharusnya kan? Ya. Maka beradanya ini dimaknakan, diarabkan menjadi khobar yang masuk. Ya, maujudun fil masjid. Atau kemudian wujudun berada. Jadi ada yang dimahjubkan, ada yang dihilangkan. Begitu juga yang tadi ini maknanya. Al-haqqu, kebenaran, ya, yang pantas dia apa? Masa ada dari Tuhan kalian? Kan bukan gitu. Yang ada dia adalah
yang pantas itu maknanya adalah berasal dari Tuhan kalian. Jadi kalau yang di sini berarti yang dihilangkan itu maknanya berasal kan? Atau bersumber gitu ya. Namanya Apa Bu Maryam? khobar ghairu mufrad namanya. Ustaz. Gimana? Ya, Pak. Khobar ghairu mufrad. Yang khobarnya adalah Khobar? dari ujar, dari jar majrur. Namanya khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu. Kalau ghairu mufrad itu ya betul kalau kita menjadikan ghairu mufrad itu karena dia tidak satu kata kan? Ya. Dia bentuknya mir rabbikum. Gitu. Itu betul Bun. Jadi itu yang dibilang Pak Sur tadi, kalau kemudian belajar dari umpamanya untuk tingkat awal, mir rabbnya inilah yang disebut namanya khobar mubtada ghairu mufrad. Robu ya. Ya, mutarokkab namanya. Jadi ghairu mufrad itu karena tidak satu ini, karena bentuknya kalau begitu Bu Maryam belajar yang khobar itu pertama mufrad. Yang kedua itu ghairu mufrad. Yang mufrad itu apa? Yang mufrad itu namanya isim. Bisa dia isimnya itu isim muzakkar muannas, atau kemudian dia namanya isim musanna, ada namanya isim jamak. Nah, itu namanya mufrad. Tapi kalau yang ghairu mufrad itu bentuknya bisa sibhul jumlah. Ya, bisa sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu terdiri dari apa? Yang C harfu jarin sama zorof. Jorok Ya. mah. Jorok. Ya kan? Sama zorof. Nah, ini yang Bunda belajar mufrad sama ghairu mufrad. Dan ada lagi khobar dalam bentuk namanya jumlah. Itu kan? Ya. Jumlah ini yang terdiri dari apakah dia jumlah fi'liyah atau kemudian dia bentuknya jumlah isim. Kalau dia belajarnya dari logika ini, maka bisa mengatakan bahwa mir rabbikumnya itu adalah khobar mubtada ghairu mufrad. Nah, jadi bisa ketahuan kita belajarnya dari dasar yang mana, gitu. Nah, kalau di metode Yasni campur aduk. Beraduk. Jadi ketahuan ya dari mana asal belajarnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya aslinya adalah ya Robu. al-haqqu itu kebenaran bersumber, berasal Dari Robi. kalian. Robu. Nah, jadi di sini ada khobar mubtadanya yang dihilangkan, yang mahjub itu namanya bersumber atau kemudian berasal. Berasal. Ya, bersumber atau berasal. Begitu. Ini kita pelajarin aja, mau paham mau enggak, pelajarin aja dulu. Iya. Ya. Dipaksa aja suruh belajar terus. Supaya apa? Supaya terbiasa. Jadi kalau nanti kemudian yang tadi Bu Maryam mengatakan dia ghairu mufrad, benar karena logika belajarnya dari sini. Khobar itu bisa bentuknya mufrad, satu kata, bisa bentuknya ghairu mufrad, terdiri dari dua kata. Gitu. Baru kemudian jumlah. Gitu. Nah, karena Bu Maryam belajarnya dari pola berpikir yang ini. Iya. Udah komplit dong ya? Gimana, Mbak? Udah komplit. Pagi banget.
Udah komplit. Udah pinter banget itu jauh. Iya, ini Lah kitabnya pelajaran. kita gundul ya. Ini dulu Kembali kita keluarnya merakit, kitab gundul melulu. Tamyiz itu begini. Boleh. Merakit metode tamyiz dulu kita berpikirnya sampai begini. Gitu. Enggak, maksudnya itu udah tinggal digituin. Tapi yang dimaksud goiro mufrad di metode tamyiz itu, ya, dia masuklah unsur kalam itu. Jar majrur, isyarah musyir ilaih, mausul sila, mudhof ilaih, dia masuk ke situ juga. Gitu. Karena apa? Karena dia mirip seperti sibahul jumlah. Tapi ketika dia dimasukkan kepada kaidah bahasa Arab yang langsung dengan kaidah bahasa Arab, maka sebenarnya yang dikatakan yang dikatakan khobar itu adalah marfu'nya. Tapi itu aku dapat dari bisa, Ustaz. Iya, bisa juga, logikanya kan begitu kan? Ya. Dan apa ya, kalau nggak salah Jurumiyah pun apanya begini, Bu. Ya, logika matan Jurumiyah itu begini. Imriti pun begini. Tapi kalau kita belajar Jami'ud Durus Arabi, itu semua udah masuk. Jami'ud Durus Arabi itu masuk semua di situ. Kita kembali lagi kepada ini, sekarang kita perhatikan. Setiap ada kul, itu ada namanya makulul kaul. Pertanyaannya sekarang, makulul kaulnya mana? Itu al-haqqu min rabbikum. Jumlah ini dia. Al-haqqu min rabbikum. Yang menjadi makulul kauli. Jadi nanti ketika kemudian buka i'rab lagi, karena makulul kaul itu dia seperti seperti maf'ulun bih, dia bentuknya nasab, maka ada yang baca wa kulil haqqo, kayak gitu. Karena posisi dia adalah makulul kaul. Seperti maf'ulun bi fi mahali nasbi. Ada yang menyebut begitu. Dan itu pendapat. Ya, dan itu pendapat. Jadi boleh-boleh lah kita memperkaya pendapat ulama-ulama sebelum kita. Maka saya berharap mulai ke depan supaya Nahu Sorof ini mendawam kepada diri kita. Saya berharap sebelum kita memulai pelajaran kita, kalau bisa kita kirim doa kepada ulama-ulama terdahulu. Seperti contohnya umpamanya, siapa penemu ilmu Nahu? Sibawai, ya. Ya, ulama Sibawai. Nah, kita kalau bisa ya kirim Al-Fatihah supaya lebih barokah lagi. Kira-kira wa qulil haqqu mir rabbikum, ada yang ketinggalan? Komplit. Kata apa? Sudah komplit. Sekarang faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Sampai sini. Pak istisna. Fanya Istisna. istisna atau istinafiyah? Istinafiyah. Istinafiyah. Kalau istisna artinya pengecualian. Istisnafiyah. Iya. Sekarang man. Man ini apa? Udah. Man. Isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Kalau Harus- tadi Gimana, Bun? fa-nya apa?
Mam. Istinafiyah saja. Iya, istinafiyah kan. Istinafiyah. Jadi mannya ini apa? Isim syarat. Isim syarat, berarti jumlah ismiyah. Ya. Karena dia di awal, maka dia jadi Mubtada. mubtada. Oh, Isim yang di awal kalimat, maka dia posisinya jadi Mubtada. mubtada. Berarti kalau begitu, mengirobnya gimana? Isim Man. syarat Mabni. Mabniun ala sukun fi mahali mahali. lah. Mabni ala sukun ya? Iya, Sukun. mabni ala sukun, Bu. Namanya man. fi mahali Sukun. domi. Mubtada harus Fi apa, mahali Bah? marfu. Fi Iya, fi Fi mahali mahali rof'in. Fi mahali rof'in. Fi Fi mahali mahali rof'in. Fi mahali rof'in. fi mahali domi. Oh, rof'in. 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 Bah, ini namanya rofa, ada namanya marfu. Marfu. Marfu itu artinya adalah dirofakan. Fi mahali rof'in. Ya, dirofakan namanya marfu. Ya, fi mahali rof'in. Jadi kalau kemudian ini alhamdu, ini namanya isim yang dirofakan. Kenapa dirofakan? Karena dia dibacanya du. Bisa juga dia bacanya di. Berarti namanya isim Railah. yang majrurkan. Suaranya nggak ada sih. Coba perhatikan ya. Ini biar istilahnya biar ngerti dulu. Rofa itu artinya ya rofa, istilah dia. Kalau marfu itu artinya dirofakan. Jadi kalau kemudian contoh umpamanya alhamdu, ini namanya isim. Isimnya apa? Isimnya adalah Isim awalan al. marfu. Marfu, kenapa dia marfu? Dirofakan karena dia bacanya di. Kalau kemudian di bacanya, jadi Dimajrurkan. majrurkan, dijerkan namanya. Sebabnya ada, kenapa dia dijerkan? Karena umpamanya contohnya ada harfu jarin, maka dia artinya dimajrurkan. Majrurkan. Ya, dijerkan namanya. Alhamdu, kenapa dia rofa? Karena dia di awal menjadi mubtada. Karena mubtada itu wajib dirofakan. Itu dia bedanya rofa sama marfu. Jadi kalau mau disebut fi mahali, bukan fi mahali marfu, Bah. Dari domi. Bukan fi mahali domi. Doma. Doma itu harokatnya, Bah. Ya. Doma itu harokatnya, Bah. Oh gitu. Ya. Fi mahali robi. Fi mahali rof'in. Yang benar tuh fi mahali rof'in. Fi mahali robi. Rofa itu tandanya adalah doma.
Tandanya doma rofa itu. Ya, jadi dia doma ini adalah tanda dari Di ropa. ropa. Muhammad Yang rofa. ropa doma. Heeh. Dada. Jadi, Doma. jadi bukan fi mahali domin, bukan. Fi mahali ropi. Fi Rof. mahali rofin. Rob. Sebab kalau Of Abah bilang fi mahali rofi, fi mahali domin, domah itu bisa saja dia mubtada, bisa saja dia fa'il gitu. Jadi dia harus kemudian rof'innya. Jadi fi mahali Rob. rof'in mubtadaun. Mubtada. Oh, Mubtada. Sekarang sya'a. Apa ini sya'a? fi'il madi. Fi'il madi. Mabniun Kemudian ala fathi. mabniun alal fathi. Fathi. Ya. Mabninya alal fathi. Bagus. Fa'ilun. Sekarang karena dia ini fi'il, Ya. masuknya adalah amil fi'liyah, Fa'ilnya maka ada. harus ada fa'il. Fa'il. fa'ilnya mana? Tatir. Mustatir, betul. Jadi fa'ilnya mustatir. Takdiruhu Tatirul. Huwa. huwa. Gitu. Ya, takdiruhu huwa. Juban. Sekarang fal. Wah, itu apa lagi ya? Apa? Harfun jawab syarat. Gimana? Harfun jawab syarat. Faknya. Hartu jawab. Harpun jawab. Iya. Faknya dia harpun jawab. Lamnya Lam amar. Lam amar. Lam lam amar. ama. Berarti dia masuknya di mana? Jawab. Jawab. Ya, lamnya kan apa tanda isim fi'il amar. Lam tidak, lama tidak, liwal fal, hendaklah. Lam tidak, lama tidak, liwal fal. Janganlah. Yang disebut fal ini, ya, fal ini sebenarnya itu adalah, ini namanya lam amar. Ya, Hanafi. ini namanya lam amar. Amat. Tapi kalau yang wal ini, ya, wal ini dia ada dua, ada wa, ada al. Ini juga gitu, ada fa, Oh, ada apa? al. Jadi apa? Artinya? Jadi apa? Ini Fa-nya. lamnya gitu. Fa harfu. Fa harfun jawab. Fa-nya Jawab. itu adalah harfun robit, harfun yang menyatukan apa, yang menghubungkan untuk menjawab. Menjawab dari mana? Dari syarat tadi. Oh, dari syarat tadi ya. Harfun Syarat. robit. Tulisannya gimana? Harfun robitoh. Robit. Gimana nulisnya, Pak? Robitoh. Harfun robit. Robit. Jadi huruf yang menghubungkan untuk menjawab. Harfun robit. Robit lil jawab. Iya, namanya huruf yang menghubungkan untuk menjawab dari syarat. Kalau yang disebut namanya harfun jawab itu cuman ini. Naam, ya, bala, baru gitu. la, gitu. Itu namanya harfun jawab pertanyaan. Ya. Harfu robit lil jawab. Lil jawab. Iya, baru kalla. Lil jawab. Lil jawab. Lil jawab. Jadi harfu robit mabni al fathi. Iya, namanya harfun robit lil jawab. Jawab.
Namanya huruf penghubung untuk jawab. Jawab apa? Namanya jawab syarat. Dijawab bisyarti. Dijawab. Banyak ya istilahnya sekarang ya. Dulu Ustaz. Dijawab. Bisyarti. Iya. Jadi dia huruf menghubungkan jawab untuk syarat. Robit. Jadi kalau begitu, Bunda sudah bisa menjawab ini ya. Sebenarnya ini harfun jawazin. Kenapa kemudian fa-nya ini disebut dia fal digabungkan? Kita gabungkan di sini. Karena dia ini adalah robit. Gitu. Biasanya dia bergabung sama lam amr. Gitu. Kenapa? Lam amrnya tadi itu li. Tapi gara-gara dia ada fa, ada wa, maka kemudian yang tadinya li menjadi kun, al. Gitu. Maka kita masukkanlah dia sini wal sama fal. Gitu. Nah, di sini nyebutnya kenapa dia harfun robit lil jawab, karena ada jawab syarat. Gitu. Tapi kalau yang disebut namanya huruf jawab, harfun jawab, itu na'am, samar bala, sama kala. Satu lagi adalah ini. Tapi la tidak saya masukkan. A'anta fil masjid la. Bal ana la. Bal. Menolak dia kan. Kenapa di sini saya tidak masukkan la? Supaya tidak bingung aja. Karena artinya sama. Cuman istilahnya di akhir-akhir kayak gini kita belajar. Alhamdulillah. Bisa mau belajar. Kita di MIA udah berapa tahun kita belajar ini, Bah? Udah ada setahun setengah, Bah? Ada. Ada. 2 tahun ya? 2 tahun. Hampir 2 2 tahun. tahun, Ustaz. Soalnya Dua kemarin setahunnya nganggur. 2 tahun kita sudah belajar di MIA. Nah, Iya. dengan 2 tahun nih, kita sudah sampai tahapan ini. Cuman yang menjadi PR kita sekarang ini adalah gimana merekrut orang-orang untuk belajar kimia lebih banyak lagi. Itu sebenarnya PR kita. Iya. Kalau ilmunya kayaknya sudah Masya Allah lah ini. Sudah bisa lah jadi guru ini, ilmu udah sampai sini kayaknya udah mumpuni lah. Untuk mengajari dasar-dasar itu udah mumpuni menurut saya. Lamnya lam amr, yu'minnya berarti fi'il mudhari' Majazum. majazum. Bilam. Amar. Dari Fi'ilnya fi'il apa? dari Fi'il mudhari' Kalau modalnya majumun. fi'il mudhari' majazum. Majumun. Majazum. Bilam. Amar. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Sekarang karena dia ini fi'il, fa'ilnya mana? Mustatir. Betul. Mustatir. Takdiruhu? Mustatir. Takdiruhu? Wujuban takdiruhu wa. Wa Jawazan. jawazan. Jawab. Jawazan. Ya, jawazan nyebutnya. Takdiruhu huwa. Jawazan takdiruhu wa. Ustaz, untuk Gimana, Bu mereka Maria? huruf lamnya bagaimana, Ustaz? Untuk menguraikan lam, huruf lamnya bagaimana? Alam,
Lam namanya lam amr. Tulisannya Ustaz ini dong. Lamul amr aja. Lam Tulisannya amr, lamul amri. lamu amr. Nih, lam amr mabniun ala sukun. Ya, lam amr. Lamnya namanya lam amr. Wa alamatu jazmihi. Sukun. Sukunun. Walamatu jazmihi sukunun. Alamatu jazmihi apaan Ustaz? Sukun. Sukun. Sukunun zohirun bisa atau as-sukun. Zohir. Lahiri gitu. Mm-mm. Wafa'iluhu. Wafa'iluhu. Domirun. Karena nggak biasanya, kayaknya janggal. Mesti ya Sukunun. sebenarnya. Sukunun. Gak biasa ya, Dohirotun. Pak? Iya, karena nggak biasa. Sukunun dohirotun ala akhirnya juga. Sukunun johirun. Kalau sukunun berarti johirun, Pak. Ya, itu kan kelihatan. Bukan sukunun johirotun. Bukan. Sukunun. Apa? Jawaban. Iya betul Ustaz. Kan johir kan Iya. di akhirnya. Ustadz gimana tadi? Yu'minu fi'lun mudhari. Yu'min. Oh. Yu'min fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi sukunun johirun ala akhiri. Wafa'iluhu. Apa tadi bilang sukunun nggak biasa karena jarang ngirob itu kan. Iya. Biasanya kan kasroh, fathah, doma, sukun jarang. Orang jajak. Jadinya agak aneh. Iya. Karena Apa nggak tadi? biasa. Jazmihi apa? Wa alamatu jazmihi sukunun. Subunun. Sukun. 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 Alamatu. Ya. Nih saya tulisin ya. Iya. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari majzumun. Mudhari majzumun. Heeh. Wa alamatu jazmihi. Jazmihi. Sukunun. Alamatu jazmihi. Sukunun. Johirun. Ala akhiri. Jadi sukunun johirun. Ala akhiri. Karena mengirob sukun jarang ya. Baru ya, baru sekarang. Baru ketemu aja. Tapi itu apa namanya baru ketemu lah. Fa'ilnya Mustatirun. Mustatirun. Ya. Mabniun. Dia Domir mustatirun kok mabniun. wujuban. Mustatirun. Wujuban apa jawaban? Takdiruhu. Takdiruhu. Jawaban ya. Ya. Wah. Wazan wa
Jawazan. Ustadz, ini sukunun dohirun ya. Kalau yang patah domah, kasroh, dohirotun. Itu Iya. di mana mudakar? Karena dia kan fathatun, ada tunnya kan, Bang? Dohirotun. Oh, iya ya. Dohirotun. Kalau yang kemudian kasrotun, Dohirotun. dohirotun. Kemudian apa lagi? Dommatun, Dobatun, dohirotun. dohirotun. Ini Jadi, kalau lebih ekstrim lagi, sukunun, dohirun kalau aja ya. kemudian nanti Kalau Abah sukunun, buatnya begini, dohirun Bang. aja. Hamdun. Hamdun, ya. Marfu'un. Wa alamatu rabbihi domatani zohironi. Gitu bisa. Domatani zohirotani. Kan lebih susah lagi kan? Kalau mau lebih jujur lagi nih, nyebutnya adalah Jawab. domatani zohirotani. Dohirotani. Ustadz, Iya, Bun. yuk minu itu kan akhirnya dom. Ya, tapi berhubung karena ada lam sukun gitu, Ustadz, jadi majzumun gitu. Bukan. Kan? Jadi gimana? Nih. Yuk minu. Itu kan yuk minu kan? Yumin. Apa yuk min? Yumin. Fal yu'min. Bukan minun. Min. Oh, bukan. Oh, Maka sukun. dia di sini dimasukkan di kolomnya jawazim. Sebenarnya kalau kita belajar jawazim itu cuman ada lam, lama, Keluar li, jawab sama dulu. la. Begitu. Ya. Lam, lama, lam amr, sama la nahya. Ya, Gitu. Tapi karena dia ini Dia nanyanya kenapa sukun minnya, minnya. Emang di sini saya baca di Qur'annya sukun. Maaf, salah. Gitu. Karena dia Yu'min. masuk, maka saya masukkan dia di harfun jawazim. Jawazim. Gitu. Sekarang wa-nya dua. Wa-nya. Wa-nya sama ya. Ya, wa-nya atop. Atau. Ini juga sama. Ya. Ya, man sya'a falyakfur itu sama. Coba kira-kira Bu Dia i'rab sendiri coba. Wa. Yang mana? Yang ini. Wa harf ataf. Mabniun. Mabni ala fathi. Betul. Man Man. harf. Man isim isyarah. Isim syarat. Isim syarat. Mabniun. Yul asukun. Fi mahali. Mana sih ini yang fi masya'a? Fi mahali. Mungkin. Enggak ada. Enggak ada. Fi mahali. Rom'en. Iya, Mu. Ya. Dia Fi tetap mahali. jadi- Mubtada lagi. Iya, karena dia ada wa, jadi dia maktub aja. Maktub. Wa isim syarat mabniun ala sukun Di Mali. maktufun fi Maktufun. mahali robin maktufun ala man qabla gitu atau belum. ala man sabaqa. Tabako. Iya, Paman sabaqa. sya'a. Sabak namanya gitu. Jadi maktufun Taruh maktufun. Man. ala man sabak. Tuh. Maktufun. Ala. Maktufun ala. Ala man sabako. Sabako itu sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Man. Oh, sama ya. Sya'a. Bahasanya beda sama kan?
Waman sya'a waman sya'a yakfur. Pimahali apa? Waktu pun ala masya'a ala sya'a ya, mansya'a ala mansya'a ya Pak. Ustaz. Alaman sabako. Mansya'a ala mansya'a. Waktu pun waman sya'a. Sya'a falyakurnya sama ya sebelum-sebelumnya ya. Oh yang sya'a. Fal Ya. yakfur. Oh fal yakfur. Sya'a ini dia sama i'rabnya dengan sya'a ini. Iya. Fal ini juga sama dengan fal ini. Betul. Yakfur ini sama juga dengan yu'min. Yu'min. Oh, iya. Pertanyaannya habis itu adalah khobar mubtada'nya mana? Khabar mubtada mansya'a. Jumlahnya, Hah? jumlahnya. Jumlahnya berarti kalau gitu dimasukinlah wa jumlatu fi'il wa fa'il, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il fi mahali Oke. Khobar. Pimahali nasbin. raf'i. Khobar. Kenapa dia raf'in? Karena dia jadi Karena khobar. khobar. Oh, khobar. Jadi khobar. Oh, ya, khobar. Khobar dia- sopa. Ya, rofa, harus rofa. Mubtada. Nih. Khobar. Yang mana khobar mubtadanya sya'a? Iya, Tapi juga- sya'a. Sya'a itu terdiri dari fi'il dan Eh, fa'il. Maka disebut wa jumlatu fi'il fa'il Fa'il. Mahali. fi mahali raf'in khobar mubtada. Khobar mubtada. Masya Allah. Keren, 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 keren. Fu'un. Arfu'un. Oh, Khobar mubtada. terus lagi ngapain? Sampai sini kira-kira ada yang kurang atau enggak? Ada yang salah atau ada yang perlu ditambahin Pak Sur? Udah Ustaz kayaknya Ustaz. Berarti ya makulil haqqu tuh. Makulil haqqu mirabbikum. Al-haqqu mirabbikum tuh mungkin bisa tambah Ustaz. Al-haqu Al-haqqu mirabbikum. jadi apa? Ya, Fi mahali nasbin ya. fi mahali nasbin. Iya. Maqul qauli. Maf'ulun bih. Tadi Jadi udah. ya, wa jumlatu al-haqqu mirab Al-haq. itu adalah namanya mahali nasbin makulun qauli. Oh, alhamdulillah. Bawa baru bukan. Makulul qauli. Jadi yang belum pipi, Ayah. yang di luar pipi sama Mah udah. dia tinggal pipi aja. Al-haqqu min rabbikum. Al-haqqu min rabbikum. Jadi apa tadi maf'ulun bih kan? Makulul qaul. Oh, maf'ul qaul. Ya, udah tadi kan? Maf'ul Iya qaul. udah. Ya. Mahalin. Disebutnya fi mahali nasbin.
Fi mahali nasbin. Dalam pendapat ada yang bacanya wakulil haqqa. Gitu. Karena dia fi mahali nasbin. Tapi di sini wakul. Dan katakanlah al-haqqu. Nah, dia jadi jumlah mubtada. Ya, jadi mubtada. Oke. Sepertinya kita masih bisa satu tarkib lagi. Coba Bu Maryam, inna a'tadna lidzalimina naran. Inna harfun taukid wa nasbin mabni ala fathi. Wana domir mustatil domir mutasil fi mahali nasbin isim inna. Jadi innanya ini sebenarnya bukan harfun nasab. Ya, bukan harfun nasab. Fa'il. Domir mustatir. Ada mutasil. Domir mutasil. Inna plus nakan. Bukan domir mutasil. Nanya ini benar dia namanya taukid. Apa tadi? Ina isim apa? Sim. Huruf taukid. Waw taha. Harfu taukid. Harfu taukid. Nah, dia benar. Tapi dia tidak termasuk harfun nawasi. Karena kan Ina kan menasabkan, Ustaz. Betul. Dia masuknya namanya adalah harfun nawasif. Harfun? Ya, nawasif. Nawasif ya? Ya. Dia masuknya adalah nawasif, bukan nawasif. Nah, itu bedanya. Harfun nawasih apa harfun nawasih? Nawasih, Bun. Nawasih. Oh, nawasih. Harfun taukid wa nasih wa nasih. Iya, nawasih dia. Dia harf taukid sama harfun nawasih gitu. Dua. Iya. Dia masuknya bukan harfun nawasif, walaupun Bunda bilang harfu dia tadi nawasih. dia masuknya adalah menasobkan. Benar. Jadi nawasih ya tadi yang Ya, dapat. kalau yang dia nawasif, masuk yang nawasif itu cuman yang anlan izan kai ini harfun nawasifnya cuma untuk mudore aja. Jadi dari kana, inna, la, nanti ada satu kolom lagi namanya kada wa akhwatuha, itu namanya nawasih. Itu namanya adalah nawasih. Membela fathi ya. Jadi kenapa di metode yasir itu kana di awal, inna di berikutnya, la di, karena dia adalah nawasih. Gitu. Nawasih. Mabni ala alal fathi. Membela fathi. Terus naknya? Naknya jadi isim inna. Jadi domir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin namanya isim inna. Domir mutasil mabni ala sukun. Jadi naknya itu menjadi isim inna. Domir mutasil mabni ala sukun. Jadi Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kenapa dia fi mahalli nasbin? Karena isim inna. Alif. Karena dia isim inna. Karena dia masuknya harfun nawasi. Bin isim inna. Terus kalau a'tadna apa, Bun? Ilmadi. Fi'il madi mabniun ala sukun. Fi mahali nasbi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya? Nah. Fa'ilnya mustatir ya, Ustaz? Mustatir. Fa'ilnya? Mustatir. Kok mustatir? Nah itu.
Iya, fa'ilnya na. Nah, aku suka Na bingung. isim domir mutasil Mabniun alal Ala sukun kun fi mahali fi mahali raf'in Di ilmadi. Mabni. Khobar inna. Mabni fi ala mahali raf'in fa'iluhu. betul Fa'ilun. fi mahali robin fa'ilu. Fa'ilun. Fa'il. Ya. Antar dulu dong. Atad. Atad nabi abni ala sukun. Wana fa'ilun domir mustatir. Nah, Domir mutasil. domir Mutasil. mutasil. Kemudian ala sukun. Mutasil. Fi Mad- mahali. Kemudian ala sukun fi mahali rafin. Oke. Oh, ya. Bu Maryam, Ya, kenapa na ini dia fi mahali robin, sementara na yang di sini fi mahali nasbin? kalau yang pertama adalah isim inna karena nasbin, setelah inna kan harus nasab. Nah, kalau yang kedua, nanya kedua dia sebagai fa'il daripada atad. Betul. Jadi sebenarnya ya yang mengharuskan dia fi mahali itu yang menentukan adalah fa'il, menentukan adalah posisinya. Kalau dia posisinya fa'il ya harus rofa. Udah tinggal nyap. Kalau dia posisinya isim inna ya harus nasab. Jadi posisi-posisi inilah yang menyebutkan dia itu harus masuk fi mahali apa. Ya. Gitu. Terus sekarang pertanyaannya khobar innanya mana? Jumlahnya daripada atad nabi. Nah, berarti jumlah fi'il fa'il fi mahali Rofin, fi mahali rofin, khobar inna. betul fi mahali raf'in jadinya khobar Khobar inna. inna. Ya, kenapa di khobar inna? Kenapa dia disebut namanya harfun nawasih tadi? Karena seharusnya nanya ini jadi mubtada. Iya. Tapi karena diawali dengan inna yang merubah, ya merubah dia, merusak. Seharusnya mubtada, dia nggak bisa jadi mubtada, dia itu jadinya isim inna. Kenapa dia jadi isim inna? Karena posisinya nasab. Sementara mubtada harus rofa. Begitu juga dengan isim kana dan khobar kana. Khobar itu harusnya Marfu. harusnya rofa. Tapi karena dia jadi khobar kana, maka dia menjadi nasab. Nah, itulah kenapa disebut namanya harfun nawasih. Huruf yang menghancurkan, merusak. Ya, merusak dia itu. Ya, yang tadinya mubtada harusnya rofa, jadi nasab. Gitu. Maka nggak bisa dia disebut mubtada, disebutlah dia jadi isim inna. Bu, dia ketinggalan ini aktadnya tadi. Ya. Jadi aktadnya Bu dia fi'il madi mabniun ala sukun. Bu dia dengar? Dengar. Ini saya lagi mikir ini Ustadz. Saya itu masih kurang paham ya. Kalau fi'il madi itu kalau ada alif di depan itu memang itu kalau tanda bacanya A apa gimana Ustaz? Saya bingung. Kalau madi dari apa tasrifnya? Stripnya. Tasrifnya Pak? Apa? Iya. Kalau dia fi'il madi
Maksudnya gimana Bu Dia? Ya itu saya tuh Ustaz ya kalau saya ngelihat kayak gini nih. Ini tuh fiil amr apa fiil madi kalau ada alif di depan itu Ustaz. Mudore. Mudori. Apa ini mudori? Itu Ustaz. Apa madi gitu ya. Amar, saya tuh bingung. Oh, ini pasti Bu Dia gara-gara belajarnya ngulang. Diputer-puter kalau ngulang belajarnya. Tapi udah selesai Ustaz. Udah selesai. Makanya sekarang bisa ngikut. Jadi ya bingung. tidak bisa mematokkan ya. Apabila ada awalan. Biasanya kalau amar dia hanya alif wasol, namanya hamzah wasol. Ya, tidak ada hamzah di atasnya ini. Oh. Itu namanya amar. Ya, namanya adalah hamzah. Oh, kalau nggak ada wasol. Iya. Itu. Nah, terus dulu saya waktu awal-awal buat itu ketika fiil amar saya buat begini nih. Uf'ul gitu kan. Iya. Ada Opoli. Saya ada hamzahnya saya buat. Itu habis saya dihabisin sama kiai dari Kalimantan. Wow, ditatar saya satu ruangan tuh dengan 3 kiai. Ustaz nih sembarangan buat begini-begini. Kita belajar dari awal Pak. Iya Pak. Iya. Ya alhamdulillahnya dulu saya masih ngajarin tamyiz kan. Gara-gara kemudian tulisannya itu ada hamzahnya. Jadi kalau yang amar, yang dia sulasil mujarrad, ya, dia ini namanya hamzah wasol. Kalau kemudian dia bentuknya itu adalah fiilnya. Kalau hamzah wasol ini berarti fiil amar ya. Fiil amar. Terus kalau dia kemudian ada fathah, ada hamzahnya, dia fiil mudhore. Fiil mudhore apabila dia tidak sukun. Kalau dia sukun, dia harus ada harfu jawazim sebelumnya. Kalau dia nasab, akhirnya dia harus ada harfu nawasib sebelumnya. Itu fiil apa? Fiil mudhore. Gitu. Selain itu, kemudian dia masuknya adalah fiil madi. Kayak tadi, a'tadna. Iya. A'tadna ini ya fiil madi. Kenapa dia fiil madi? Pertama berakhiran nun. Nah, dia namanya domir mutasil rofa. Domir mutasil ya. Aku juga suka. Ini kalau ini suka maf'ul apa fa'il gitu. Aku suka bingung. Ya suka bingung. Kita lihat kalau Bunda dia mau masukkan di sini itu adalah fiilnya fiil mudhore. Lihat sebelumnya ada harfu jawazim enggak? Kalau dia ada harfu jawazim, maka benar ini jazmnya karena ada harfu jawazim. Gitu. Ya. Kalau kemudian Bunda mau masukkan fiil mudhore. Oh iya. Gitu. Kita lihat ada harfu jawazimnya enggak. Biasanya kalau ada harfu jawazim sama harfu nawasib, itu mudhore. Setelahnya itu mudhore. Jadi untuk menentukan tadi ini hanya ini fiilnya fiil apa, kita lihat tadi dari situ. Oh iya Ustaz. Ya. Oke, lanjut. Jadi pantas dia diem aja, rupanya lagi mikirin hamzah. Tahu aja Ustaz.
Gara-gara saya Hamzah. Gara-gara mikirin Hamzah. Ini kalau udah mikirin Hamzah nih menurut saya ini pasti ngulang pelajaran. Karena waktu kita ngajarin di awal, kenapa kita berkomentarnya seperti itu? Karena kita menganggap bahwa yang belajar itu belum paham sama sekali. Ketika dia udah pelajarannya sampai sini, kemudian ngulang sama orang yang kemudian yang ngajarin belum sampai pemahaman seperti ini, ya dia susah menjelaskannya. Emang nggak dijelasin Ustaz, orang cuman PR doang, nggak ada kayak Ustaz bicara kayak gini, nggak ada Ustaz. Dia tanya saya jadi balik bingung. Nggak ada, jadi nggak ada. Dia kan sering konsultasi kepada saya jadi balik bingung. Bu, jangan bingung, saya bilang. Aduh, saya juga bingung. Habis nggak diterangin, cuman disuruh bikin PR. Kok kita yang jadi bingung gitu ya Pak Sur? Jadi balik bingung. Karena dulu jujur kita waktu saya dulu di awal menyebarkan tamyiz, kita memang benar kekurangan trainer. Dan orang yang memahami kaidah bahasa Arab di tamyiz itu nggak ada pada saat itu. Ada namanya dulu Ustadz Saiful. Tapi Ustadz Saiful itu nggak ada. Jadi dulu awal-awal tamyiz di 2009 itu yang membuat itu namanya adalah Ustadz Salman sama Ustadz Saiful. Ustadz Salman itu orang Salafi. Ustadz Saiful itu juga orang Salafi. Jadi mereka lah yang kemudian punya pemahaman kaedahnya itu. Lah yang ngajarin kita yang jadi trainer-trainer pusatnya. Nah, semenjak itu kemudian maka kita buatlah kaedah. Pokoknya gini aja dah. Pokoknya kalau kemudian kita nggak bisa menjawab di situ, kita bilang aja nanti jawabannya di tamyiz 2. Nanti kalau kita nggak bisa lagi menjawabnya, kita bilang aja nanti di tamyiz 3. Nanti kalau kemudian kita nggak bisa jawabnya lagi, nanti tamyiz 4. Terus begitu. Sampai dulu saya diledek sama Ustadz Zauhari, kalau Ustadz Irfan tuh udah belajar sampai tamyiz 8, kata dia begitu. Padahal dulu kita belajar tamyiz itu cuma tamyiz 1 sama 2 aja. Sekarang dipecah. Ada tamyiz 1 itu dipecah, ada 1A, 1B. Tamyiz 2 dulu kita belajar itu dipecah. Ada tamyiz 2, AB, kemudian tamyiz 3-nya di situ, gitu kan. Padahal dulu kita belajar tamyiz 2 saja. Itu dibuat sama Abaza, itu sebagai marketing. Supaya apa? Supaya orang yang belajar tamyiz itu nggak lari kemana-mana. Larinya ke tamyiz lagi, ke tamyiz lagi, ke tamyiz lagi. Itu dulu, itu marketingnya yang dibuat Abaza. Karena Abaza itu kan masternya master ekonomi. Master manajemen dia, orang dia sarjana ekonomi. Maka dibuatlah marketingnya seperti itu. Itu. Ternyata mimpi yang kita canang-canangkan dulu sama Abaza itu nggak tercapai. Karena kita mimpinya dulu 10 tahun ke depan orang ini semua udah belajar tamyiz. Maka pemahaman tamyiz akan sama. Pemahaman bahasa Arab akan sama. Maka nggak ada jumlah ismiyah, yang ada jumlah ibtidaiyah. Ternyata Allah lahu lahafizun. Ya, janji Allah itu dalam Quran. Lahu lahafizun. Muncullah metodologi baru. Yang tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab dari awal. Jadi disitulah saya memahami innalahu lahafizun. Itu di situ. Bahwa Allah menjaga Al-Quran itu. Saya dulu merasa bahwa logika saya bahwa wah ini kalau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan nih, orang bisa mengatakan jumlah ismiyah ini menjadi jumlah ibtidaiyah. Ternyata muncul metodologi lain yang tidak bisa menghapuskan itu.
Atas dasar itulah muncul kesadaran. Ya udahlah kita buat metodologi lagi. Walaupun kemudian lahirnya metode Yasir ini ya yang mendorong-dorong ya Pak Mahmudi sama Pak Suryana. Alhamdulillah ya. Buat aja Ustaz. Buat aja gitu kata Pak Mahmudi sama Pak Suryana. Akhirnya kita buat. Walaupun kemudian ya tadi teman-teman yang dari Tamyiz belajar mengatakan bahwa saya mau menjiplak Tamyiz. Enggak. Saya tahu dari awal sejarahnya. Jadi enggak itu yang saya ambil. Oke, sampai sini kita nanti besok kita lanjut lagi ya Pak. Mabninya apa Ustadz? Mabninya ala sukun. Oh, tetap mabninya ala sukun ya. Iya, kan naknya jadi fa'ilnya. Ah ya. Ya Ustadz. Ustaz, itu saya mau lihat yang harfun nasik tadi apa Ustaz? Gimana Pak? Di tabel yang tadi saya coba mau lihat. Inna. Harfun nawasik. Yang nawasih? Iya. Nah. Yang nawasih itu inna wa akhwatuha. Yang enggak maksudnya di tabel birunya Ustaz. Tabel hijau. Tabel hijau. Karena wa akhwatuha. Baru nanti di yang tabel kedua yang keluaran yang kolom sekarang. berapa? Kolom berapa Ustaz? Kolom 2-nya ada kada wa akhwatuha, baru nanti ada inna wa akhwatuha, ada lana filil jinsi, harfun nida sama istisna tidak. Kapan Ustaz bukunya keluar? 17 Ramadan insya Allah saya keluarin. Nuzulul Quran. Turunnya Nuzulul Quran. Nanti 17 Ramadan saya kasih ke yang ngaji di MIA ini, yang khusus yang di MIA ini saya bagi. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Gratis Ustaz. Gratis Bun, insya Allah. Barakallah. Jadi saya sedang menyiapkan gitu ya, menyiapkan yang apa namanya. Jadi nanti ada harfun. Jadi yang di sini Pak, perhatikan ini. Dulu kan ada namanya istifham itu ada apakah, ala, ingatlah gitu kan? Ya. Ala itu bukan huruf istifham. Sebenarnya ala itu adalah dulu kita membuatnya adalah a sama la. Apakah tidak gitu. Oh. Tapi kemudian dalam prakteknya ternyata ala itu dibuat apa? Dibuat huruf istifham. Ala innahum humul mufsiduna. Ingatlah gitu. Padahal ala itu adalah huruf tanbih namanya. Tanbih. Iya, huruf Mantap tanbih. itu Kak. Nah, jadi dulu kita berpikirnya masih bahwa A-nya itu ala itu adalah A sama la. Bukan. A sendiri sama la gitu kan. Jadi artinya apakah tidak gitu. Dalam prakteknya gitu. Ala ini dibuat arti yang huruf tanbih. Maka kemudian di sini saya hilangkan sajalah. Ala innahumul mufsidun. Di dalam susunan metode Yasir, A itu sama hal, itu namanya adalah huruf istifham. Kalau dia huruf istifham, berarti tidak masuk jumlah ismiyah, nggak bisa jadi mubtada dia. Nggak bisa jadi khobar dia. Karena dia huruf. Tapi huruf ini yang membolehkan, ya, yang membolehkan nakiroh itu jadi mubtada. Biasanya kan mubtada itu makrifat kan? Iya. Tapi gara-gara ada huruf istifham ini, maka nakiroh boleh jadi mubtada. Ar-rajulun fil fasli gitu. Apakah ada laki-laki berada di masjid? Ayu, aina sampai limaza itu masuknya adalah isim istifham. Gitu. Jadi kita bedakan mana huruf, mana isi. Gitu. Jadi memang ada pemisahan. Jadi nanti insya Allah yang itu Ustaz, istilah harfun nawasif. nawasih.
Kemarin yang itu si Abah kan juga sempat ini tanya kepada saya tuh. Jadi dia kan bilang kada itu kan dia bilang huruf, bukan. Apa itu adalah kada itu fiil. Nah, makanya iya, di namanya istilah dia kalau nawasih. misalnya istilahnya harfun nawasih, padahal di situ kan ada huruf, ada Betul. fiil. Makanya mungkin istilahnya bisa diganti, Ustaz. Iya, namanya adalah amil nawasih. Nah, kalau itu mungkin boleh. Amil nawasih, bukan huruf. Tadi kenapa saya buat huruf? Karena Bunda kita tadi ceritanya inna. Saya spontan ucapinnya huruf nawasih. Tapi sebenarnya yang tadi kana, kada, inna, sama lah itu namanya amil nawasih. Tapi kalau dijadikan seperti itu tadi, inna adalah apa tuh harfun taukid wanasi itu jadi bagaimana Ustadz? Iya, karena dia huruf kan inna. Oh gitu. Dia huruf, ya. Jadi inna harfun taukid wanawasi. Nawasi itu untuk menunjukkan bahwa harus ada isim dan khobarnya. Cuman isimnya jadi nasab, khobarnya jadi rofa. Kalau kana berarti nawasinya apa? Rofa baru nasab kayak gitu. Jadi status kana sama kada sama saja. Sama dia, Bah. Cuman kan yang kemarin Abang tanyakan itu kan ya, artinya isimnya marfu. Ya kadul barku gitu ya. Ya. Ya kadul barku. Ya topu. Gini kan? Nah, ini kemarin yang Abah yang Abah tanya nih. Nah, bilang itu fiil bukan huruf apa? Ya kada ini fiil kan? Fiil. Fiil mudore, tapi dia masuknya amil nawa. Ada isimnya ya, isim dan khobar. Berarti kalau barku ini berarti menjadi apa? Isim kadanya. Kadanya. Gitu. Tapi ya kadunya itu punya fiil nggak Ustaz? Gimana? Ya kadunya punya fiil nggak? Tapi kalau misalnya dia al-barku jadi isim kada. Ini maksudnya gimana? Ya kadu kan, nih ya kadunya kan fiil ya Ustaz. Fiil mudore. Iya. Punya fiil tidak gitu maksudku. Punya fa'il. Punya fa'il tidak gitu maksudku. Enggak, sama seperti kana tidak punya fa'il. Oh, dia punyanya isim kana. Itulah yang disebut nawasih tadi, Bu, menghancurkan tadi, merusak. Fiil yang seharusnya pasangannya fa'il, ya, tapi karena dia masuk nawasih, dia menjadi isim. Bukan fa'il gitu. Itulah kenapa dia disebut nawasih. Itu yang maksudnya nawasih itu di situ. Bukan. Nawasih. Iya. Terus satu lagi Ustaz. Itu kan ada nawasik juga yang dia kelompok lain, tapi dia nawasik juga. Dia donna wa akhatuha. Nah, betul. Jadi dia menasabkan mubtada'nya dan khobarnya. Itu enggak dimasukin Ustaz. Karena di Ajurumiyah ada, di Mulakos ada juga. Jadi dia masuk dalam grup nawasik di situ. Betul. Jadi dia fungsinya amalannya dia menasabkan mubtada'nya dan khobarnya. Itu zona itu ada banyak tuh, saudaranya ada banyak juga tuh. Iya, betul. Zona. Itu kemarin tuh jadi pikiran saya juga tuh, Pak. Zona ya. Zona wa akhwatuha itu banyak saudaranya Ustaz. Jadi di Ajurumiyah ada, artinya dibahas juga di kelompok nawasik ini. Terus kemudian di Mulakos dibahas juga. Artinya bahasnya di kelompok masuk dalam ini kelompok nawasik ini. Kalau dimasukkan sekalian mungkin supaya lebih lengkap ya Pak. Iya. Biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Malah kalau kada itu malah
jarang dibahas, Ustaz. Artinya kelompoknya Betul. karena dia sudah masuk dalam kelompok Kana. Kana. ya masuk kana itu tadi. Tapi memang ada di bab-bab lain di penulis-penulis lain itu memang dikelompokkan. Tapi pada umumnya dia tidak masuk dalam dikelompokkan, maksudnya dia dipelajari dalam bab sendiri gitu. Betul. Dia Jadi masuk Pak, dalam- jadi kenapa saya tidak memasukkan zona gitu kan? Saya saat ini masih mengira bahwa zona itu adalah fiil yang termasuk membutuhkan 2 maf'ul. Gitu. Oh, itu beda lagi, Ustaz. Nanti ada ini. Ada fiil yang membutuhkan 2 maf'ul sendiri ada. Tapi yang zona wa akhwatuha ini dia kelompok beda lagi. Artinya dia memang masuknya kepada nawasih, benar. mubtada khobar. Jadi itu dia nawasik dan masuknya kepada mubtada khobar, kemudian menasabahkan keduanya. Itu kelompok beda lagi. Nanti kalau yang fiil yang membutuhkan 2 maf'ul itu nggak masuk dalam kelompok ini, beda lagi gitu. Betul. Ustadz, mohon maaf ya, duluan mau buka masjid. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Iya. Berbocolnya Pak. Assalamualaikum. Oke. Sampai sini nanti saya Pak. Saya masukkan zona ya Pak ya. Iya. Nah, supaya lebih lengkap lagi. Lengkap. Biar semuanya sudah berada di satu halaman itu. Baik, sampai sini Pak, saya kembalikan lagi ke Pak Suryana. Atas kekurangan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Ibunda dan Ayahanda semuanya. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian atas kesempatannya untuk kita bersama-sama belajar kajian bahasa Arab metode Yasir pada siang hari ini. Mungkin sampai di sini dulu kita kajiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi, Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk bisa mencerna dan mengikutinya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk zuhur, kita tutup dengan doa penutup, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Pak Sur, terima kasih. Ustaz Sur, ibu-ibu. Terima kasih Ibu, Bapak, Ustaz. Kita tutup ya. Ya.